Jadi udah bagus loh, dia tetap Kalau memikirkan. misalnya polusi udara udah baik nih, polusi udara udah baik, WFH apa rutin gitu kan, jadi jalanan nggak terlalu sepi, Nggak terlalu tiba-tiba rame, ya nggak terlalu rame ya kan, tiba-tiba ada si Komo. macet lagi. Kan si Komo lewat macet. Nah kalau si Komo lewat kan, Tapi tunggu deh, sebelum selesai, Komo itu apa sih? lu nggak tahu si Komo, Gue tau lagunya, tapi gue nggak pernah lihat Komonya gimana. dinosaurus gitu loh. Oh, Ah, masa kecil anda sih. dulu. Komo tuh komodo monyet, tapi Komo tuh iya, akhir-akhir ini Apa? polusi cuy, pakai banyak Oh, nyamuk, iya. cuaca panas Polusi. banget, apalagi eh, jarang hujan kan. Iya, jarang hujan, tapi langitnya mendung. Nah itulah, apakah itu mendung hujan atau mendung karena tertutup oleh polusi-polusi kehidupan. Nah, itu yang gue nggak tahu. Gue melihat ya, kayak tadi gue mau ke sini, gue lihat ke langit. Wih, Polusi, ya, sorry. gue lihat kan, kayaknya mendung nih. Yakin kayak gue jalan, gue karena nggak ada jas hujan Hmm, kan, takutnya puyuh. Terus pas gue lihat ke atas, ah udah pede aja lah, anget ini apa udaranya. hmm. Gue nggak tahu sampai sini ada terang. Di situ gue ngerasa kayak ini beneran bener hujan yang lu bilang tadi, langit yang mendung atau polusi yang begitu tebal. Oke kan akhir-akhir ini kan sering berita, wah apalagi yang waktu itu ada viral, entah pilot atau penumpang ya gua nggak tahu, yang dia ngevideoin tuh dari pesawat langit Jakarta. Hmm. Wah abu-abu banget tuh, polusi banget. Bisa ada juga, gue pernah lihat ada yang story, jadi dia flight dari Bali, Hmm. di foto ini di atas langit Bali, pas udah mau nyampe Jakarta di fotoin lagi langit Jakarta, langit di Bali tuh biru, langit di Jakarta tuh Abu-abu. abu-abu gitu. Dan emang akhir-akhir ini mungkin karena jarang hujan juga ya, itu tuh tingkat apa ya istilahnya tuh, di Jakarta tuh tertinggi. Iya, tingkat apa indeks kualitas udara. Iya, Kalau yang di sehat KU. sehat kualitasnya itu 50 skornya. 50 sampai 50, 50 ke 100 tuh tidak baik untuk yang sensitif. Nah, Untuk yang sensitif. Nah, yang 100 yang kita tuh 200. pantesan gue marah-marah mulu ya, Nah, itu gue terpang. sensitif gue. Sensitifnya dari mana? Udara berarti, udara panas nih. Udara. Eh, Lah, lu kan di di kamar banget ya. deh. Gimana? Ya kan ngaruh juga dong. Gue aja yang di rumah itu panas banget. Tuh gue ngeluh, gimana yang bekerja di luar bro? Iya, iya, iya. Lu jangan Betul. jangan seenaknya gitu lah. Ah, sensitif tuh. Iya itu bahaya. Sensitif, Itu bahaya. bahaya. Nah, itu maksudnya kita tuh masuk ke indeks yang nomor 200 yang sangat tidak sehat dihirup. Iya. Gitu. Makanya itu benar-benar bahaya lah. Tapi ya kalau isu tentang poldur Hmm. alias polusi udara, itu sebenarnya dari awal 90-an tuh Indonesia udah gayal sih tuh, udah jelek tuh. Hmm. Kalau gue baca-baca dari 90-an, apakah sekarang puncaknya kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi emang bukan hal baru tentang Iya. polusi udara di Kalau Jakarta. misalnya lu bilang 90-an, gue tadi baca di artikel Apa artikel apa yang era valid era dong? ID di Twitter, dia juga baca artikel dari kutipannya Tempo ya atau Kompas tahun 70 yang dia bilang kualitas udara di Jakarta emang cukup ini lah, cukup pada saat itu Iya cukup ya. cukup rusak. Cuman kan ini sebagai penyakit yang berulang gitu. Iya. Berarti kalau misalnya dari tahun 70 berarti sampai sekarang yang sudah 50 tahun tidak ada perubahan dong, malah Hmm. makin parah. Nah, banyak banyak alasan-alasan yang ini penyebabnya apa. Ada yang ngomong
karena kita masih menggunakan bahan bakar fosil, jadi asapnya naik gitu banyak. Ada juga yang ngomong adanya pergerakan dari PLTU, Pemberontakan. pergerakan ya maksudnya operasi PLTU yang ada di Hmm. sekitar Jakarta yang cukup menyumbang gitu segala macam. Tapi Cina itu dia dari 2013 sampai 2020, sebelumnya kan Cina kan emang polusinya parah ya. Polusi dia udaranya parah. Saking parah itu kalau misalnya kita keluar dulu ya, keluar dari rumah atau kantor bisa, itu langsung. Itu di Chernobyl tuh memang radioaktif masih itu. Tapi 2013 sampai 2020 itu mereka tuh emang gencar, mereka mengalokasikan dana sebesar 4 triliun Hmm. untuk ini biar polusi udaranya udara lebih baik lah. Bener Iya, aja 40% dia bisa bisa tekan. ngurangin. Jadi dia ngubah dari PLTU ke apa, tuh keren tuh. Berarti emang ada progres, ada keinginan kan dari sono, dari negaranya buat kita sih mungkin ada keinginannya ya. Sebenarnya Indonesia tuh sampai ada di titik kita melakukan gugatan terhadap pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kualitas udara di tahun lalu Hmm. ke presiden, kementerian, terus pihak-pihak terkait termasuk gubernur Jakarta. Dan di putusan itu tuh Ngeri ya, pembahasannya berat banget kalau sama lu. Terus i- iya udah lanjut aja. putusan itu tuh dia ya, apa, para pemangku jabatan ini kalah, Hmm. cuman yang lain gugat, gubernur Jakarta menerima, makanya dia langsung bikin ubah kayak kan Transjakarta yang listrik Oh iya, iya. ya, terus banyak RTH, apa ruang terbuka hijau Hmm. yang kayak gitu-gitu. Maksud gua berarti kita sering mengingatkan gitu loh, ini kualitas ini udara nih kenapa bisa sampai sejelek ini, salah kita kah yang bawa mobil. Gue juga, kita ngomongin polusi udara sambil ada yang merokok. Ya bullshit. Ya Gimana ya, kalau terus ngomongin kayak gitu mah udah pasti kan harus dimaksimalkan transportasi umum ya. Tramum, Trump. trapo umum. Cuma gimana kalau trapo umumnya tidak terintegrasi dengan baik? Saya dari Jakarta, kan nggak cuman yang kerja di Jakarta, kan nggak cuma orang Jakarta, ada dari Depok, dari Tangs, dari Bekasi. Kalau bener-bener itu transportasi massalnya tuh terintegrasi dengan baik, misal kayak MRT-nya dari Bundaran HI sampai Balaraja situ tuh, jadi enak kan orang, udah nggak usah naik inilah, nggak usah naik motor, Kendaraan nggak usah ini naik apa, udah naik MRT aja gitu, nggak usah nge-BM bus juga gini, BM truk. emang bocah sekolah Iya kan, nih. siapa tahu ada yang berangkat kerja gitu, jadi dia wah BM truk aja bisa. Terus truknya juga kiri. Terus dia lari ya ke depan truk gini-gini. Iya kayak gitu. Nganggur. Ini Tapi emang sekarang itu sampai pemerintah mencanangkan harus pakai masker N95 hmm. kalau keluar, terutama yang ke Jakarta ya. Nah, Masker lu nggak pakai, iya ya. lu udah nggak lihat nih bekat polusi udara itu. Ini gue juga nih, air putih gue jadi hitam, ini polusi udara. Itu kopi. Oh itu kopi. Itu coba lu bayangin lu minum asap knalpot kayak gitu. Lu pakai jiji lu. Iya juga ya. Nggak sih, maksud gue kalau kulit sih mah nggak pengaruh yang. Sesek. Iya, iya, apa, infeksi saluran pernapasan, apalagi yang udah punya asma, apalagi orang-orang Ah iya. udah tua kan kasihan tuh. Banyak tuh anak-anak jadi kena ISPA, Hmm. infeksi saluran pernapasan akut. Iya, ispa. Aduh. Ini kan grup K-pop, Apa? nggak tahu nih, Enggak. Ispax ada namanya. Nah, Ispax. untuk teman-teman yang tahu, Baik, lu ngomong sama siapa? iya, Ini gue nggak ada kamera di depan. ngasih tahu aja. Anggap aja ada kamera. Nih, asap knalpot nih. Lu minum. Set. Enak. Ah, pegangan bi. Gitu. Knalpot. Cara minum kopi yang enak tuh kayak gitu, Jar. Lu sendiri, gua nggak minum. Coba lu rame-rame kayak gitu, ngapain lu rauk-raukan muka?
Di warkop gini semua ya. Bayangin tuh 5 orang kayak gini-gini, rok-rokan muka. Ya tapi itulah seiring berjalannya waktu. Makanya kan kita pindah ke IKN. Iya, untuk menurunkan ya. Iya. Kira-kira lu bakal pindah nggak? 2045 kan kira-kira IKN selesai. IKN selesai dan udah bisa di apa? Dipakai buat hidup lah. Pindah nggak? Ah, gue nggak bisa ngomong kalau misalnya gue nggak ada kebutuhan, kenapa gue harus pindah? Lu udah ada rumah di sini, udah ada keluarga di sini, terus di IKN gak ada siapa-siapa, ngapain lu pindah? Masa iya 2045 gue mesti sendiri? Siapa tuh udah keluarga, gue udah berkeluarga. Nah, iya maksudnya gue bilang tadi keluarga lu juga di sini, ngapain lu pindah? Keluarga lu di Bengkulu ngapain lu kesini? Ah, Nah, kalau gue kan sekolah, gue kehidupan lebih baik. Gak usah cari alasan deh lu. ya gue gak nyari alasan. Oh iya iya sang. Ya kan gue bilang kalau Waktu ente Hah, dari Medan, dari Batak kan, dari Medan kan, ke Bengkulu kan, hah, untuk apa? merantau Merantau kerja, tujuannya kerja. mencari penghidupan lebih baik kan? Iya, Nah, iya, lu kenapa nyalain orang ke IKN lu? lu gue gak nyalain. Udah, udah kena, Kena. kena udah. Tapi lu bang, kalau kita kembali ke polusi udara ya, lu aman dong. Kalau misalnya kita cerita nih, kayaknya rumah lu nih aman. Karena kalau gua waktu ke tempat lu kan ada pohon, Ya, tapi ada tanaman gua mati tanaman. semua, saking panasnya. Oh iya, Iya, nggak semua sih, ada beberapa. Atau mungkin cara gue juga salah kali ya. lu kesiram kali. Gue siram, cuman nggak ganti pupuk apa gimana gitu loh. Tuh, Ya namanya umur kita nggak ada yang tahu. umur tanaman pasti ada yang tahu lah. Ada yang meneliti. Nah lu yang tahu, nggak tahu kan? Nah, Nggak tahu. makanya itu namanya umur, Iya. nggak ada yang tahu. Aja loh, langkuas. Budi jempol. Pol. Iya kan? Kalau Tapi lu kan sekarang ngekos di Jakarta nih. Kalau misalnya pagi-pagi lu nyari sarapan, ada nggak bedanya waktu lu pas kuliah? Apakah udaranya kayaknya sama aja atau enggak sekarang tuh lebih lembab atau apa gitu? sebenarnya, oh yang gue rasa ya dari zaman SMA deh, SMA, kuliah, mungkin SMA yang masih lebih sejuk. Itu ya sekitar 10 tahun yang lalu kan, Iya. awal-awal gue ke Jakarta ya masih lebih sejuk lah. Cuman kalau misalnya udah dari yang kuliah ke sekarang ini ya udah beti aja bang, beda tipis, nggak ada yang oh ini lebih baik, ini lebih apa, enggak. Dulu ya, gue waktu SMP itu, walaupun gue di Tangerang, waktu SMP, gue kalau misalnya di parkiran mobilnya itu kalau pagi-pagi banget gue nyampe misalnya jam 6, 6 kurang, itu dari kejauhan tuh masih kelihatan tuh gunung gede. Serius gue, walaupun nggak jelas gitu ya. Nih kembali ke omongan lu tadi Boleh. kan, karena Jakarta udah polusinya udah terlalu tebel, ya kan, udah terlalu berbahaya sama kita manusia yang menghirup. Lu setuju nggak kalau misalnya keputusan negara pindah ibu kota itu juga dapat mempengaruhi pengurangan polusi? Setuju gue. Setuju. Anggaplah kalau kita pindah ke X ya, ke Ih, IKN, anggaplah 40% kan kayak PNS gitu ya, atau kementerian-kementerian itu kan pindah semua kan, iya. sana semua. Jadi di sini kan cuma pusat bisnis kan. Ah, Ya bisa lah, bisa bisa ngurangin apa sih namanya, populasi lah. Cuma kan iya, kita nggak tahu yang datang lagi untuk iya, membuka bisnisnya gitu. iya, Tapi pasti mengurangi sih. pasti sih. Nah, terus gue bingung ini nih, kalau misal kementerian semua pindah ke IKN, Nah, anggaplah kita sebagai lawyer atau kerja di yang berhubungan dengan kita harus dengan pemerintahan lah, nah, gitu. Bisa kita kerja di satu perusahaan. Nah, nah sebelum pindah tuh pekerjaan kita tuh mengharuskan kita untuk bolak-balik ke pemerintahan, bisa kementerian apa gitu. oh bagian perizinan gitu ya. Iya misal. Nah kalau udah pindah tuh berarti perusahaan posnya bakal gede banget tuh buat di jalan tuh. Enggak, biasanya setelah gua Enggak biasanya, biasanya Hmm. perusahaan-perusahaan itu dia bikin branch office. Oh iya.
Jadi kantor cabang pembantu. ya, KCP, kantor cabang pembantu. Nggak usah. Terus Terus, nah mereka biasanya, jadi nanti di sana, misalnya bagian perizinan, jadi lebih banyak nanti orang-orang yang terkait dengan perizinan, pelaporan, apa segala macam di sono kantornya. hmm, Cuman perwakilannya paling satu atau dua orang yang ke Jakarta untuk ketemu bos, atau bos yang ke sono, iya, iya. atau via ini gitu, Via Zoom kali ya. via Valen. Hmm. Bisa juga Biasanya sih. perusahaan kayak gitu pada office. Nah, tapi gue setuju dengan Tuna, Cuna, ikan tuna. chicken Cuna. Gue setuju omongan lu 40% itu akan berpindah. Tidak semata-mata orang pemerintahannya yang ikut pindah. Orang-orang perusahaan-perusahaan yang memiliki kaitan dengan pemerintah juga pasti ikut. Iya, Nah dan itu, juga orang-orang yang ini, yang menurut dia di sana dia bisa mendapat penghidupan yang lebih baik. ah Anggap ya, gini, di sini kan udah banyak jus di depan Alfamart atau Indomaret. nah, Wah, itu kan persaingan bisnisnya ngeri tuh, ah, jus-jus. Karena dia udah saking banyaknya tuh di minimarket itu. Wah, gua susah nih bersaing di sini. Gua ke IKN lah. Dia nyari minimarket kecil, dia buka di situ, dia menjadi pertama yang punya jus. oh bisa, Itu bisa tuh. bisa. Semua tukang apa, sudu, atau Iya segala bisa, macam, semua bisa nasi di sono. goreng, nasi goreng apa yang apa sih namanya yang jalan malam-malam gitu bisa. Bisa di sono. Dan yang menurut gua akhirnya kita menyebar gitu loh. Masyarakat ini apa, kalau bahasa orang tuh gulanya nggak di Jakarta lagi. Nggak Hmm, berbagi-bagi gitu. iya. Karena ada pepatah ada gula ada semen ya. Ada gula, ada semen. Oh iya. Iya, ada gula, ada Ada gula semen. ada semen. Ada cacing, ada Cicang. ya, ya salah. Apa Ada cacing, ada es batu. hubungannya? Enggak ada, cuman Apa ya perubahan nama iseng-iseng juga aja ya. berbahasa ya kan. Terus Tapi menurut gue emang kalau ada IKN itu membuka lapangan pekerjaan dan baru. gak cuma dari Jakarta sih menurut gue. Bisa dari Papua, dari yang timur. Orang lokal sendiri pun akan ikut Iya, terbantu. olak Olak, olak oleh. gitu. Dan orang misalnya orang timur gitu, Ambon atau orang Papua atau Maluku lah, mereka liburan nggak harus ke Jakarta. Bisa kayak IKN. IKN lebih murah kan. Bisa. Liburan ke ibu kota ke IKN pasti itu kan ada unsur pariwisata juga kayak di Malaysia. Malaysia itu Kuala Lumpur Hmm, itu namanya ibu kotanya. bisnis aja. Iya, sementara yang pemerintahnya tuh ada di tempatnya apalagi gitu lupa gue, tapi emang itu bisa dijadiin tempat wisata juga. Hmm, Ada ada. gede-gede ada gitu. Kita bisa seperti itu berarti. Bisa, cuman kan kalau mereka bisa jalan darat nih, kalau kita Nah, kan emang harus kapal pesawat kapal gitu. IKN apa kepanjangannya? apa? IKN. Ibu kota Nusantara. Kira salah. Kalau salah kenapa? Ibu kota lu masa lu nggak tahu ibu kota? Iya, nah, kalau nah kan kita tadi ngebahas kalau misalnya IKN jadi salah satu cara. Bukan salah satu, salah satu cara untuk mengurangi polusi di Jakarta. Apa? Kalau misalnya yang kedua tadi kita ngomong pengalihan integrasi ke transportasi umum. Jadi Pemerataan. ya, jadi mobil-mobil yang pakai Sekarang bensin. 4 in 1 loh, digadak Oh apa iya, digalak itu September. kita dulu pernah, lu pasti ngerasain yang 3 in 1 kan? Pernah. Ah, Sekarang 4, harusnya 20 ya, 20 in 1. nah, lu kalau mobilnya mobil Jazz 20 tuh. Ya udah, dia harus naik transportasi umum minimal 20. Pakai daya paksa ya. Oh iya, Iya, karena kan pakai daya paksa. 20 in 1 atau enggak 2000 in 1. Nah, kalau WFH, Jadinya lu setuju? setuju? Work from, Enggak, home. work from, Enggak dapet kan lu? Home. work from. Masa work from hell, Iya, gue mau bilang itu work from, lu nggak dapet, lu selalu foto. kelamaan mikirnya. Harusnya hell, Work si from kerja hell. dari neraka. Ibarat ngeri lah. Work from home tuh menurut gua efektif juga sih. Tapi kan yang berhubungan sama pemerintahan kayak misalnya Perizinan lagi. bukan yang mengharuskan tetap di kantor. Oh iya, bagian ini ya, pelayanan publik. Ya, Nah, itu nggak bisa. WFH tuh dilihat aja COVID kemarin. Tapi, gue setuju sih WFH, tapi dengan jam aturan kerja yang jelas.
banyak orang mengeluh WFH jam 12 malam masih ditelepon karena dianggap tidak ke kantor kan. Ya itu gimana perusahaannya bro, gimana perusahaannya itu orang. Kalau ada juga perusahaan yang nggak WFH aja jam 1 pagi masih di kantor. Mm-mm. Iya, jadi lu jangan dikit-dikit nyalahin rezim terus. Siapa sih yang nyalahin rezim? Gue malah memberi usulan untuk kita tetap hidup adil. Iya sih. Rezim udah bagus loh, dia tetap Kalau memikirkan. misalnya polusi udara udah baik, WFH apa rutin gitu kan, jadi jalanan nggak terlalu sepi. Nggak terlalu Tiba-tiba rame, ya nggak terlalu rame ya kan, tiba-tiba ada si Komo. macet lagi. Kan si Komo lewat macet. Nah kalau si Komo lewat kan, Tapi tunggu deh, sebelum selesai, Komo itu apa sih? lu nggak tahu si Komo, Gue tau lagunya, tapi gue nggak pernah lihat Komonya gimana. dinosaurus gitu loh. Oh, Ah, masa kecil anda sih. hmm. Komo tuh komodo monyet, tapi Komo tuh itu kayak dinosaurus tapi Indonesia gitu. Kalau si Komo lewat macet, Ah, orang-orang pada marah kan, bisa digebukin tuh, bisa ah, disayurin tuh si Komo. ah. Kalau sepi, si Komonya udah sampai istana negara, saking sepinya nggak ada yang gebukin dia. Berarti Indonesia menjadi kampung cinta damai, seperti pedoman kita. Baik, jadi Komonya nggak. Istana dihancurin sama si Komo, lu masih diem doang. Di sana kan ada yang jaga. Iya, kalau keinjek semua. Yang ini gebukin emang kagak keinjek. Tapi kan rame, dia pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kenapa sekarang si Komo tuh udah jarang, dia sekalinya ada bikin macet, disayurin sama warga. Waktu itu kan belum ada HP tuh, Nah, belum ada HP kan, jadi nggak bisa viral, jadi dari koran-koran aja dibukin parah, dibuang ke laut. Kira dia ngungsi dulu mana berapa lama, ntar kalau ada kan dendam tuh, nah, dendam ada waktu dia akan balik lagi. Makanya lu dari sekarang dengan hati-hati deh, siap-siap aja. Komo lewat. Kalau workout dulu, nge-gym atau enggak lu latihan tinju, ada si Komo siap. Kita disuruh bertarung lawan Komo. Sedangkan Komo aja gue nggak tahu. Lu bilang Iya. Komodo monyet. Gimana? Jadi, hah, yang satu jalan, yang satu lari, yang satu bisa manjat. Si Gimana? Komo tuh setahu gue komodo dah, bukan dinosaurus dah. Tapi kan komodo kan ini kan nenek moyangnya kan dinosaurus kan, iya kan? Nggak tahu bang. Yang gue tahu kita manusia nenek moyangnya ada dari awal. Iya kan, gua ngomongin binatang. Ya, kalau binatang gue nggak tahu kan gue nggak pernah ngobrol sama Komodo. Kayak kucing itu kan adalah dia nenek moyangnya singa macan gitu kan. Hmm, mungkin Komodo aja. Ah, Komodo kan hewan purba bang. ya kan gue bilang, Berarti bukan nenek moyang dia lah yang nenek-neneknya. maksudnya masih ada inilah suatu tongkrongan lah. Stong saya. Iya, setongs dia sama sama dino gitu kan, dia setongs juga sama buaya. Iya, cuman buaya dia keasikan di air. Iya, Makanya dari itu. lu Terus tahu hubungannya nama adanya Charlie Put, apa? Lilliput. Nah, jadi Nah gak usah lah. sekarang setelah kita sampai Komodo tadi, kita balik lagi ke polusi. Apa tuh korelasinya? Atau Komodo. bisa Eh, polusi ini sebagai senjata kita untuk ngelain si Komo. Oh iya, kita bekep aja hidungnya pakai polusi. Kan Komo kan tinggi, tinggi. Tinggi kan? Iya. Batu. Lu pernah lihat nggak Kamu Komo masuk UGD? gimana bang mau meriksanya? Yang nariknya juga pakai apa? Kamu masuk UGD gara-gara polusi. Komo kena ispa. Konge, lu tau konge nggak? Komodo bengek. Komo bengek. Kirain Kongo itu yang ini, yang apa tuh, yang sama JJ itu loh. Bonge ya. Oh, Orang udah lupa loh bonge. Ini kita konge. Komo bonge. Komo tuh Komo bengek.